Apa emang dia bilang apa tadi? Nih ya, sebulan lebih sama saya dari nggak bisa bahasa Indonesia udah mulai bahasa Indonesia, udah mulai lancar ya. Saya sekolahin di Ragunan kandang 29. Ngerti ya Ragunan nama apa? Nope. Hah? Nope. Gak ngerti? Nope. Kamu emang taunya apa sih di Indonesia, tempat-tempat wisata yang udah kamu tahu di Indonesia apa aja? Taman Safari. Taman Safari. Oh, dia nyari pacar di Taman Safari ya. Oh, jadi kamu cuma demennya, cita-citanya pengen diajak ke Taman Safari? Enggak juga. Apa cita-cita kamu kalau punya pacar mau diajak mana? Ke tempat yang bagus. Kayak apa misalnya? I don't know. Oh, I don't know. Tempat I don't know itu masuk apa? Somewhere with a good scenery. Hah? Somewhere with good scenery. Tempat apa itu? Somewhere in good scenery itu? Apa sih? Hah? Tempat apaan itu? What's the word for scenery? Pemandangan yang bagus. Pemandangan yang bagus. Tempat dengan pemandangan bagus. Oh, gampang. Ntar kita duduk aja depan buku gambar, kita tulis gambar. Ya. Oke, ya udah. Mas. Ini Rumah Uya tuh udah masuk episode lumayan, udah 10 episodean ya, lebih ya. Dan ternyata alhamdulillah nih surat yang masuk sudah sampai puluhan ribu. Luar biasa, puluhan ribu email masuk. Nah, sekarang Nas, kan kamu tugasnya kan sebagai sekretaris menyortir surat-surat yang masuk. Ini apa masalahnya? Case-nya apa nih? Case hari ini aku pengen tanya. Pengen tanya sama saya? Jangan lah, saya udah punya istri ya. Not bad. Saya udah punya istri, jangan di sini nanyanya di belakang aja. Mau nanya apa sih coba? Musik romantis nih, kayak mau nanya sesuatu nih. Mau nanya apa, Nas? Kenapa emang lihat setan? Mau nanya apa? Kalau Mas Uya misalnya nggak ketemu sama anaknya berapa tahun itu gimana? Maksud pertanyaannya apa nih maksudnya? Kalau nggak ketemu sama anak saya berapa tahun, gimana? Kenapa kamu menjadi ibunya? No. Oh, kalau nggak ketemu anak saya berapa tahun? Oh, jangankan berapa tahun, Anas. Sehari aja ketemu anak saya bisa nangis. Emang kenapa, Pak? Hah? Emang kenapa bisa nangis? Kenapa? Ya karena kangen, saya cinta sama anak saya. Sama seperti saya kalau nggak ketemu kamu sejam juga bisa nangis, Nas. Tapi pas udah ketemu Nanas, langsung saya lebih nangis lagi. Kalau kamu ngomong bahasa Inggris saya nggak ngerti artinya. Kenapa kamu nanya apa, Wan? Kalau Iwan gak ketemu bos, kayaknya nangis, bos. Kenapa emang? Gak dapet gaji. Oh gitu. Justru saya lagi mau pengurangan pegawai ini. Oke, kenapa emang? Kenapa kamu nanya begitu? Apa masalahnya hubungan dengan anak? Apa gimana? Iya, hubungan hari ini tentang klien kita yang gak ketemu dengan bapaknya udah berapa tahun. Oh, jadi anak ini gak ketemu bapaknya berapa tahun? Terus dia minta tolong? Minta tolong untuk dipertemukan. Dengan bapaknya? Kamu kenal bapaknya? Enggak. Oh enggak, ya. Kalau kamu sendiri merasa ini kasus cukup perlu untuk di sini? Iya, ini emang anak lumayan sedih lah. yang nggak ketemu sama bapaknya berapa tahun, kita langsung undang saja ke sini. Dan yang luar biasa adalah, ya, kita bukan undang anaknya dulu, tapi tim kreatif Rumah Uya Trans 7 telah berhasil mencari tahu di mana keberadaan sang bapak. Nah, anaknya udah berapa tahun nggak ketemu? 2 tahun lebih katanya. Iya, lumayan. Tapi tim kreatif berhasil ya katanya mendapati dan mendatangkan bapaknya dan menemui bapaknya dan akhirnya mau diundang ke sini. Langsung saja kita panggil, inilah dia sang bapak. Selamat sore, Om, Pak. Sore. Saya manggil Om, Pak, apa Boleh manggil apa saja. Apa saja, oke. Selamat sore, apa saja. Pak Bos, maksudnya suruh milih Pak atau Om apa Jadi aja? apa saja, kan boleh apa saja. Pak, Om. Ini Om, Pak. Boleh, Bapak. Bapak berkeluarga? Iya, Punya anak, Pak? punya. Berapa anak? Anak saya 4, Pak. 4 orang anak. Iya. Namanya siapa aja kalau boleh tahu? Kevin Yansa,
Nindi, Ya, Randy, Apit. Abid. Iya, Sayang sama anaknya nggak? sayang. Saya. Tinggal bersama anaknya apa enggak? Sudah 2 tahun meninggalkan mereka. Oke, sudah 2 tahun meninggalkan mereka. Berarti benar nih ya. Dan tahu nggak Bapak, kalau Bapak diundang ke sini gara-gara apa? Ya, pengen ketemu. Pengen tahu? Iya. Pengen tahu, kenapa? Oke, kalau pengen tahu kita lihat dulu nih tayangan berikut ini. Laporan juragan, ada seorang anak yang ingin bertemu dengan bapaknya. Karena bapaknya yang bernama Rahmat sudah hampir 2 tahun tidak pulang ke rumah. Pulang kemana tuai bapak? Sang pelapor kita hari ini bernama Kevin, putra sulung dari Pak Rahmat. Kevin adalah seorang mahasiswa perguruan tinggi swasta, namun karena alasan biaya dan lain hal, Kevin pun memilih berhenti kuliah. Dan untuk memulihkan keadaan keluarga, Kevin berharap sang bapak segera pulang ke rumah. Pak, yuk pulang yuk Pak. Nama saya Kevin, usia saya 23 tahun. Saya ikut acara Rumoya ini, saya ingin bertemu dengan bapak saya yang sudah 2 tahun ini menghilang tidak pulang ke rumah. Saya sudah berusaha hubungi bapak saya, tapi bapak saya bilang, katanya bapak saya masih belum bisa pulang. Tapi saya nggak tahu karena pekerjaan atau karena apa. Saya berharap Mas Uya bisa menemukan bapak saya. Saya ingin bertemu dengan bapak saya. Dan saya ingin berkumpul kembali dengan bapak saya. Mudah-mudahan dengan ikut acara ini, bapak saya bisa ditemukan. Nah, juragan, tolong dibantu Kevin ya, Gan, untuk membawa pulang Pak Rahmat ke rumah pastinya. Monggo. Itu adalah jeritan hati Kevin yang katanya selama 2 tahun ini pengen ketemu bapak, nggak bisa ketemu bapak. Dan bapak menyadari itu Pak, benar apa yang dikatakan Kevin? Betul. Tapi bapak mungkin pasti punya alasan tersendiri ya kenapa bapak nggak bisa ketemu sama mereka ya. Dan luar biasanya Kevin selama ini mencoba untuk mencari-cari keberadaan bapak, susah sekali atau dipersulit kita nggak tahu. Tapi akhirnya melalui sejumlah fakta-fakta dan bukti dan investigasi kita berhasil menemui alamat bapak dan mengundang bapak kemari. Langsung saja kalau gitu kita panggil ke sini dia, Kevin. Ya, oke. Kevin, berapa tahun gak ketemu bapak? Udah 2 tahun, Mas. Kenapa? 2 tahun ketemu bapak? Iya, Sayang sama bapak? sayang banget. Bapak, ini anak bapak? Ya, anak pertama saya. Ini yang sedihnya adalah gini. Nanas cerita sama saya, surat Kevin ini, email Kevin tuh kesini sampai puluhan email. Sampai terakhir Kevin sempat marah sama kita. Ini gimana sih saya dicuekin? Bukan gitu Kevin. Yang masuk tuh ribuan email. Tapi nggak apa-apa lah. Kegigihan Kevin sampai akhirnya menarik perhatian kita untuk membaca dan memanggil Kevin. Kita perlu acungi jempol lah akhirnya kegigihan dia, dan kita melihat dia melakukan itu karena memang dia ingin sekali ketemu bapaknya. Nah sekarang udah ada bapaknya di sini. Iya. Apa yang ingin kamu katakan sama bapak? Atau mungkin unek-unek apa yang? Pak, kemana aja sih selama 2 tahun ini? Iya, bapak sih pergi dari rumah memang udah lama karena bapak sakit. Nah ini ya udah nggak ada kerjaan lagi kan di Tangerang juga kan. Kasian lah sama Nindi ya kan, sama si Randy, Apit gitu. Kalau bisa bapak nggak suka pulang, pengen bapak tuh balik lagi ke rumah gitu, maksudnya bareng-bareng lagi sama kita, sama mama gitu. Oke, apa yang terjadi apa sebetulnya selama 2 tahun ini? Apa yang kamu rasa Kevin? Ya saya rasain sih, saya kecewa ya Mas, udah 2 tahun gak ketemu bapak saya. Dulu kan kita satu rumah itu akrab banget gitu sama bapak, sering kemana-mana jalan-jalan. Terus semenjak bapak saya 2 tahun ini menghilang pergi, ya jadi kayak sepi banget gitu, kayak kehilangan aja gitu.
Sepi. Dulunya apa yang terjadi? Kalau sama bapak kamu seperti apa dulu? Dulunya sering jalan-jalan bareng sama keluarga ya, masih sama ibu, sama adik-adik saya, sama bapak saya. Terus tiba-tiba bapak pergi, hilang begitu saja? Iya. Dan sekarang apa? Unek-unek kamu ke bapak apa? Keluh kesah kamu apa? Apa yang kamu rasakan selama ini? Saya pengen bapak saya balik lagi ke rumah, Pak. Balik lagi ke rumah. Apa ini nggak bisa balik lagi? Ada sesuatu hal yang nggak bisa diungkapkan. Nanti kami juga tahu sendiri lah. Iya, maksudnya gitu pengen tahu kenapa sih sampai kayak gitu 2 tahun nggak pulang ke rumah gitu kan? Ya apa? Selama 2 tahun ini jadi akibatnya apa buat kamu kalau boleh tahu? Ya jadinya kan saya jadi agak kurang kasih sayang juga gitu dari bapak ya kan, dari semuanya tadinya bisa kumpul bareng, terus semenjak bapak pergi jadi kayak gini, saya jadi sering kepikiran, Mas. Saya sering kepikiran akan apa? Ya kepikiran saya punya bapak tapi kayak nggak punya bapak, bapaknya nggak ada gitu kan selama 2 tahun ini gitu. Selanjutnya kamu anak pertama nih? Saya anak pertama. Jadi yang jadi tulang punggung keluarga jadi siapa? Saya sama adik saya Nindi yang kedua. Ibu kamu gimana? Nyariin bapak kamu juga nggak? Ibu saya nyariin bapak saya juga kemana-mana, nggak ketemu-temu juga. Sering cerita apa ibu kamu ke kamu? Ibu saya sih pengen banget ketemu bapak saya gitu. Makanya terima kasih banyak atas rumah Uya ini, bisa saya ketemu sama bapak saya ini. Pulang kita ke rumah. Ya. Insya Allah ya. Ya insya Allah. Insya Allah nanti bapak ya. Pulang. Kevin takut aja, namanya ada masih kecil kan, takutnya dia pada bandel gitu Mas, takutnya namanya nggak ada bapak. Pulang lagi ke rumah, kasihan sama anak-anak. Sama si Nindi kasihan, si Randy, si Apit, ya kan pada sekolah semua kan. Jadi takutnya keganggu gitu kan, namanya nggak ada bapak kan, dia terus berpikiran bapak gua kemana sih, bapak gua kemana gitu kan. Oke, bapak, apa yang ingin bapak sampaikan? Bapak menyesal nggak sudah 2 tahun ini meninggalkan anak-anak? Ya, saya jujur Pak, oke. Sangat menyesal sekali. Ya, saya merasa berdosa juga terhadap anak-anak yang saya tinggalkan udah hampir 2 tahun ini. Saya minta maaf sama anak-anak saya dan sama istri saya. Barangkali saya punya dosa-dosa yang tidak terasa gitu. Mohon maaf, Mama ya, maafkan Bapak ya. Tidak pulang-pulang selama 2 tahun. Kevin, mohon maaf ya Bapak ya. Bapak telah melakukan kesalahan terhadap kamu ya. Mohon dimaafkan ya. Oke, Umi, apa Umi? Umi nangis kenapa? Apa Umi jangan-jangan pernah mengalami hal yang sama Umi? Emang pertanyaan yang paling berat pada saat anak kita menanyakan kalau memang bapak saya ada di mana, dan kalau memang bapak saya sudah wafat, kuburannya di mana. Itu pertanyaan yang paling berat untuk dijawab oleh seorang ibu. Dan saya salut sama Kevin, sampai sebegitunya nyariin keberadaan orang tuanya. Kevin, ente baru 2 tahun nak ditinggal. Ada jamaah saya bos yang 10 tahun sama sekali tidak pernah dilihat oleh ayah. Sampai sang ayah tuh nggak tahu, ketemu anaknya itu nggak tahu kalau itu anaknya. Jadi saya mohon Bapak, anak adalah amanat yang Allah titipkan. Udah besar. Gak apa-apa Mi, terusin aja Mi. Saya menarik, saya pengen mendengarkan perkataan Umi barusan. Yang jelas, mungkin si bapak meninggalkan kalian, Kevin punya alasan. Nah. Dengerin apa yang alasan ayah nanti sampaikan. Cuma pesan Umi sama Kevin. Kevin kan laki-laki, jangan punya dendam. Sebab kejahatan tidak bisa dibalas dengan dendam.
Udah bos. Iya. Bukan hanya Kevin yang merasa atau apa ya, merasa sedih atas kepergian Bapak. Adik-adik Kevin juga begitu, Pak. Iya. Dan sekarang kita akan panggilkan ke sini Nindi. Gak apa-apa Nindi, kalau mau meluk Bapak, kamu peluk aja, gak apa-apa. Kita kasih waktu, gak apa-apa. Peluk Bapaknya, kalau kangen gak apa-apa. Peluk Bapaknya, kalau kangen gak apa-apa. Biasanya anak perempuan tuh paling dekat sama bapaknya. Benar begitu Nindi? Iya. Kangen sama bapak? Kangen. Apa rasanya sekarang lihat bapak lagi? Seneng. Senang? Sayang sama bapak? Sayang. Kenapa kamu nangis? Apa? Udah lama kan nggak ketemu. Sekarang ada bapak kamu di depan kamu nih. Kamu bebas sekarang ngomong apa aja. Boleh Pak ya? Kamu bebas ngomong apa aja sama bapak. Apa yang kamu rasakan selama 2 tahun ini gak ketemu bapak? Sedih. Ini pengen bapak pulang lagi ke rumah. Bareng sama adik-adik, sama mama, sama kakak. Pokoknya ini kangen sama bapak. Apa yang hilang dari bapak setelah bapak pergi? Perhatiannya, kasih sayangnya. Kamu tapi selama ini berusaha untuk mencari bapak? Iya, sama mama. Gak ada kabarnya ya? Iya. Nindi, apa selama 2 tahun ini kamu merasakan hal apa yang mungkin menurut kamu makin membebani kamu, memberatkan kamu? Ya kalau misalnya nggak ada bapak gitu, kalau misalkan di sekolah ada rapat gitu, seru orang tua cowok, nggak ada bapak susah gitu, jadi harus mama kalau nggak kakak gitu. Terus kasihan juga sama mama. Kenapa mama? Dia sampai kurus gitu, mikirin bapak nggak pulang-pulang. Kevin sama Nindi, ada yang berubah dari papa sekarang mungkin secara tampilan setelah 2 tahun nggak ketemu? Ada. Ada dua. Apa? Kalau dulu kan Gemuk. bapak saya agak gemuk, terus agak gantengan. Sekarang mau kurus. Dan sekarang kurus, sekarang agak hiteman. Dulu rambutnya juga nggak terlalu agak berubanan sih, agak hitam. Sekarang agak putih rambutnya. Sekarang bapak kurusan. Nggak kurus. Sekarang mungkin bapak sekarang giliran bapak untuk menjelaskan kenapa bapak pergi. Anak-anak juga harus dengerin nih, bapak pasti punya alasan. Tadi udah kalian yang mengeluarkan unek-unek kalian. Sekarang menurut kalian bapak kurus, sekarang udah agak tuaan, rambutnya berubah. Bapak kemana 2 tahun ini Pak? Pergi keluar kota. Kebetulan saya sendiri sakit kena Sakit apa? Maksudnya sakit gimana? Ya sakit yang nggak bisa diungkapkan dengan medis lah istilahnya. Oke, sakit nggak bisa diungkapkan Dengan secara medis lah, sakit apa sih namanya? Oke, tapi kenapa? Maksudnya bapak sakit hubungannya apa? Bapak tiba-tiba pergi Pak? Iya, karena ya kalau saya ada di sana barangkali gimana ya, tahu ngerepotin. Tapi kan seenggaknya di rumah aja, begitu nggak lah. usah, Kenapa nggak pergi usah kayak gitu mah pergi lah. Kan malah kasihan sama adik-adik sama mama. Kasihan lah sekarang sama mama. Tadinya agak dia gemuk, terus sekarang kurus. Itu gara-gara bapak juga, dia kepikiran mama apa. Dan bapak dia.
Bapak nggak bisa menjelaskan sakit apa bagaimana gitu? Nggak bisa menjelaskan. Gimana? Karena ya tidak bisa dijelaskan karena ada hal-hal yang tidak bisa diungkapkan. Tidak bisa dijelaskan karena ada hal-hal yang tidak bisa diungkapkan. Oke, kita nggak maksa sih. Cuman yang saya nggak habis pikir, Bapak sakit nggak mau ngerepotin, pergi. Bukannya orang harusnya kalau sakit tuh pengen dekat dengan keluarga, pengen... Gimana maksudnya nih Pak? Iya, sebetulnya ya maksudnya ada hal-hal yang lain lah yang maksud yang saya nggak bisa tadi diungkapkan. Makanya saya pergi dari rumah istri saya. Ada sesuatu maksudnya yang tidak bisa diungkapkan di sini gitu. Makanya saya pergi dari rumah itu. Oke. Sakitnya separah apa Pak? Ya lumayan lah. Apa karena itu juga Bapak sedang kurus? Iya, betul. Betul. Oke. Kevin, Nindi, ada yang ingin kamu tanyakan sama Bapak? Jangan nyakitin mama lagi. Kasihan Pak, apa? Darinya gemuk jadi sekarang kurus ya kan. Iya. Jadi udah nggak kok kayak orang nggak keurus aja gitu. Mungkin karena kepikiran Bapak ya kan 2 tahun nggak ketemu. Kasihan banget sama Mama. Umi, gimana Umi? Iya. Tadi apapun alasan dari Bapak untuk meninggalkan anak dan istri, mohon maaf Bapak bukan ngajarin. Itu tetap menurut saya salah. Kenapa? Karena memang anak itu bukan hanya materi yang dibutuhkan, tapi kasih sayang dan perlindungan. Saya khawatir nanti Kevin, artinya pernah barangkali lagunya gini ya. Di mana atuh di mana? Kolot urang di mana? Atuh ayahna. Itu jeritan hati seorang anak yang ditinggal oleh orang tuanya. Dan saya bisa ngebayangin kalau tadi Kevin bilang bahwasanya ibunya sekarang kurus, otomatis karena dia kan apa ya, hidupin kedua anaknya dan juga harus belum lagi omongan orang itu bos yang nggak kuat banget. Omongan orang itu yang ibaratnya nggak kuat banget kita iniin. Makanya mohon maaf, bukan ngajarin Bapak, bukan ngajarin, bukan nasihatin, cuma kita saling mengingatkan. Cepat minta maaf. Kasihan anak-anak. Apalagi Neng nanti kalau udah besar, kan otomatis dia nikah harus cari wali. Ya Allah, ya udah bosan. Iya. Tapi Nindi umurnya bukannya udah 20 tahun, mau 20 tahun sekarang ya? Iya. Berarti udah bukan anak gadis, udah dewasa nih ya? Iya. Berarti Bapak lumayan nih meninggalkan Nindi. Dari remajanya Nindi sampai dia dewasa, Bapak nggak sama-sama Nindi. Nindi sekarang udah punya pacar? Udah. Nah, ada mungkin udah pengen nikah mungkin? Iya, rencana sih tahun besok. Oh, tahun besok nikah? Iya. Ngomong dong sama Bapak. Ya pulang Pak, kan ini udah mau nikah. Nanti kalau ini nikah, kalau nggak ada wali gimana? Siapa lagi kalau bukan Bapak? Iya. Ya nanti Bapak pulang. Ya, tahun ini nikah ya. Ya anak udah dewasa semua anak-anak Pak ya. Nindi pengen Bapak balik lagi ke rumah? Pengen. Kalau Kevin, apa kesulitan kamu selama Bapak pergi nih jadi nih? Ya kesulitannya ini aja apa? Kalau saya mau kemana-mana jadi agak susah ya. Kepikiran Bapak aja gitu. Jadi setiap saya main juga kadang suka ngelamun aja gitu. Sama temen-temen, kenapa sih ngelamun aja, banyak pikiran ya gitu. Kalau mereka nggak tahu kan kalau Bapak saya pergi menghilang aja gitu. Oke, Bapak, sekarang apa yang Bapak sampaikan sama anak-anak itu? Ya, Kevin, Nindi, mohon maaf Bapak ya telah meninggalkan kalian, telah lalai ya dalam mengurus kalian ya. Sekali lagi mohon maaf ya Bapak ya. Ya, maafkan Bapak ya. Insya Allah Bapak nanti kalau Nindi nikah Bapak pesan ke rumah ya. Bukan Bapak nggak mau pulang dulu sekarang karena ada sesuatu hal yang belum ini ya. Nanti juga Kevin tahu sendiri lah nanti kalau udah ini ya. Yang nggak bisa diungkapkan di sini ya. Makanya pulang lagi ya. Iya, insya Allah ya punya. Itu Bapak pulang.
pulang hari ini aja. Iya. Biar kita kumpul bareng lagi kayak dulu lagi, Pak. Apa ya? Jadi, Bapak kalau Nindi mau nikah, Bapak datang. Iya, insya Allah nanti. Saya kalau misalnya saya mau nikah juga kan perlu bapak juga. Iya, Perlu memang bapak harus saya harus sendiri. dibaliin kalau harus dibaliin. yang perempuan ini. Kalau laki-laki kan masih bisa ini wali yang lain gitu kan. Jadi walinya nggak apa-apa untuk laki-laki. Iya. Kalau untuk perempuan wajib. Nikahnya nggak nanti tidak sah kalau perempuan kalau tidak ada wali. Pak Bos, saya teringat kisah saya Pak Bos. Kenapa? Saya sering kumpul sama bapak saya tapi belum sempat berbuat baik sudah meninggal Bos. Kalau saya kan terpisah Pak Bos. Ketemu terus belum sempat membahagiakan sudah meninggal. Nah, itu dari Saya sering nyanyikan lagu ayah itu sambil nangis. anak nggak sempat membahagiakan orang tua ya. Nah, Nindi berpikir seperti itu juga nggak? Maksudnya pengen, kan bapak kan sakit nih. Iya. Kamu nggak nanya sama bapak sakit apa atau mungkin? Kan susah buat ininya komunikasi. Kamu nggak kaget bapak kamu sakit ternyata? Kaget. Tapi dulu sebelum bapak pergi apa yang suka kalian lakukan bersama-sama? Ya suka makan bareng gitu di luar. Kumpul bareng. Kayak gitu aja gitu kalau di rumah. Jalan-jalan. Jalan-jalan. Udah lama nih nggak jalan-jalan berarti ya? Ya sudah 2 tahun yang lalu. Sudah 2 tahun yang lalu ya. Sering kumpul-kumpul dulu. Makan ke ini, ke Citra Raya Melody Grace. Tapi Nindi dulu suka cerita-cerita sama bapak. Enggak sih, jarang. Oke, dan sekarang gini Pak. Bapak udah 2 tahun juga berarti nggak ketemu ibu ya? Iya, Ini masih status perkawinan masih menikah kan ya? Dan bapak tadi punya alasan sendiri, ada suatu hal yang tidak bisa bapak ungkapkan dan bapak sakit. Sekarang kita langsung aja panggilkan ke sini. Inilah dia istri bapak dan ibu dari anak-anak ini. Silakan ibu duduk di sebelah bapak mungkin. Udah lama gak ketemu bapak bu? Sekarang gimana ketemu bapak? Masih ganteng gak? Ya, masih. Hah? Masih ganteng? Ibu masih cantik pak? masih. Masih. Pengen ngomong apa sama ibu nih? Udah ada ibu. Kaget pak? Iya, sangat kaget sekali. Iya. Diduga-duga. Apa yang pengen dikatakan sama ibu? Ya, minta maaf mah. Papa telah meninggal ya belum? Udah selama 2 tahun. Nah, mentelantarkan anak-anak. Gimana mah? Sehat? Ibu yang mengatakan apa sama bapak? Bu? Kembali lagi sama anak-anak sama keluarga. Kasihan sama anak-anak. Ada sesuatu hal yang tidak bisa diungkapkan di sini. Katanya bapak sakit bu. Sakit apa? Jadi makanya dia nggak mau ngerepotin keluarga. Ya pengen dia tuh kasih kabar itu sama keluarga. Kalau sakit itu kan nggak ada kabar beritanya. Ibu pengen bapak pulang. Pengen sekali. Masih cinta sama bapak? Masih. Jujur, masih nggak? Masih. Masih. Kenapa kok bapak bingung pak? Kalau Umi gimana nih Mi? Sekarang Umi udah mulai nyengir nih. Kalau saya ngelihat pandangan bapak begitu ngelihat istrinya, kayaknya dalam hatinya bilang begini, pertemuan yang ku impikan. Kenyataan, gitu ya? Jadi kenyataan, ya Allah. Ya udah bos, kayaknya emang girang banget itu kayak eyang ya. Maaf, iya. Alhamdulillah. Ya,
Jadi menurut Umi, mereka harus gimana nih? Ya kalau menurut saya karena memang ada istri, ada anak yang mana Neng sebentar lagi mau nikah, perlu wali, walaupun wali itu sebetulnya ada 11, ya kan? Yang paling berhak jadi wali itu pertama memang al-ab, yaitu bapak. Bapak misalnya lengit, cek orang Sunda teh misalnya nggak ada, maka abul ab, yaitu kakek tapi yang dari bapak. Ah, ini berarti kan memberikan kesempatan banget untuk bapak untuk menikahin si Neng, gitu ya Bu ya? Ya lagi nyengir girang banget kayaknya kena Nah, Kevin, kan kamu yang kayaknya di email belum menggebu-gebu nih. Kayaknya panjang banget. Kok di sini ngomongnya sedikit banget ya? Saya bingung ya. Di email sampai maksa. Oh, saya mau ketemuin sama bapak saya. Terus ini kayak kamu nggak ngomong apa-apa. Saya bingung loh kan jadi. Mungkin karena ini aja keadaannya lagi lah. Lagi mungkin ya lagi sedih aja ini keadaan sekarang. Kayaknya kamu di email bilang banyak yang saya pengen katakan undang-undang sama bapak, di sini kamu ngomongin sedikit banget. Lagi sedih, lagi baru ketemu lagi sama bapak saya. Nah, padahal kamu bilang katanya kalau ketemu saya pengen mengungkapkan semuanya. Saya belum lihat. Jadi pengen masuk TV doang nih kamu nih. Bos, maaf nanya. Mau nanya ke Umi. Umi, saya kan pernah mendengar khotbah Jumat, katanya kalau meninggalkan istri 3 bulan tidak menafkahi lahir batin, itu hukumnya apa Umi? Deodo es asa. Bila memandang bulan tentu malam hari, tinggalkan kewajiban, berdosa kau nanti. Ya. Nah sekarang gini deh. Sekarang anak-anak udah tahu, pengen bapak pulang. Apapun keadaan bapak sakit apapun, anak-anak seluruhnya sama ibu pengen tetap bareng-bareng bapak. Sekarang tinggal bapak keputusan nih. Sekarang udah ada di sini, bapak udah mau diketemuin sama anak-anak aja sebetulnya. Udah satu perubahan progres besar ya. Betul. Dibanding kemarin nggak mau ketemu sama anak-anak. Apa yang bapak sampaikan ke mereka? Silakan. Ya. Sebetulnya ya bukan nggak mau kembali lagi ya. Iya. Maksudnya ya, karena saya juga ada sesuatu hal yang yang tidak bisa diungkapkan di sini. Karena nggak apa-apa, kita hargai, nggak apa-apa. Tidak bisa diungkapkan. Ya sebenarnya ingin kembali ke istri saya. Cuman kan ada sesuatu hal yang tidak bisa diungkapkan sama saya. Betul, nggak apa-apa. Jadi saya belum bisa kembali ke istri saya. Apa karena sakit bapak itu? Ya kurang lebih begitu. Kurang lebih begitu, oke. Bapak nggak mau ngomong di sini juga nggak apa-apa. Tapi minimal bukan kembali deh. Ketemulah setiap minggu berapa kali itu nggak bisa? Ya kalau setelah ini insya Allah lah. Insya Allah ya. Apalagi katanya Nindi, putri bapak nih, putri kesayangan bapak mau nikah tahun depan nih. Ya insya Allah. Berarti kan harus ada walinya nih. Iya. Oke, sekarang udah ada bapak, Kevin atau Nindi atau ibu ada yang ingin disampaikan lagi sama bapak? Ya, harapan saya sih bapak saya biar cepat pulang lagi ya, biar bisa kumpul lagi aja gitu. Tapi bapak bilang nggak mungkin sekarang. Ya, walaupun nggak mungkin komunikasi lah gitu, ketemu walaupun jarang, kayak gitu. Emang kenapa sih nggak bisa balik lagi? Ya itu tadi kembali lagi tidak bisa diungkapkan di sini. Emang kenapa sih nggak bisa balik lagi? Ya itu tadi kembali lagi tidak bisa diungkapkan di sini. Kasian Pak sama Mama. Tapi Si Apit juga kan jadi dia takutnya jadi bandel karena nggak ada bapak. Si Randy juga sekarang udah mulai bandel, sering nggak pulang dia, sering nginep-nginep di rumah temennya. Mungkin dia kepikiran juga karena bapak nggak pulang. Jadi semuanya jadi berubah sama sekarang. Buat aku sih nggak apa-apa, yang penting anaknya. Si Randy, si Apit sering nginep-nginep sekarang, jarang pulang ke rumah ya Maya. Ya mungkin dia kepikiran bapak dia. Iya, bapak sebenarnya kan udah nggak merasa nyaman sekarang kembali lagi. Sekarang Kevin mau nanya bapak, kesalahan mama sama Kevin mansinin dia apa gitu, sampai bapak nggak pulang kayak gitu, ninggalin aja. Kevin pengen tahu bapak apa? Iya sih, sebenarnya Kevin sama mama nggak salah, yang salah bapak.
Kalau udah terlanjur, udah lama. Bilang aja nggak apa-apa, udah bilang nggak apa-apa. Biar kita tahu. Tapi kita harus hargain bapak juga, bapak nggak mau ngomong di sini, Kevin. Jadi bapak udah mengakui bukan salah kalian, salah bapak. Tanpa bapak mau mengungkapkan apa masalahnya di sini, kita harus hargai juga. Ini kan mungkin buat bapak, ya untuk saat ini bapak nggak mau ngomong dulu sama kalian nih. Tapi suatu saat mungkin akan diomongin Pak ya. Iya. Mungkin belum waktunya aja. Nah, sekarang menurut saya sih harusnya Umi minimal mereka udah pernah ketemu. Udah ketemu sekarang, 2 tahun gak ketemu. Sekarang kita ketemu di sini dan memang kita nggak bisa selalu harapan kita harus jadi kenyataan tuh nggak bisa selalu begitu, ya kan? Kadang-kadang kita punya cita-cita, punya keinginan dan tidak bisa semuanya tercapai. Tapi minimal kan sekarang ada kemajuannya nih. Kamu yang gak ketemu bapak kamu 2 tahun sekarang jadi ketemu. Tapi untuk sekarang ini bapak kamu belum bisa pulang ke rumah. Untuk alasan tertentu yang tidak mau diungkapkan di sini. Tapi bapak kamu udah memberikan 2 clue. Ada hal yang harus bapak selesaikan dulu. Harus ada hal yang gak bisa bapak ungkapkan dan bapak sakit. Sekarang tugas kalian sebagai anak-anak ya doakan saja. Mungkin gak bisa satu rumah dulu tapi komunikasi kata Nini tadi ya. Iya, komunikasi Bener? berjalan. Bener begitu Pak ya? Iya. Ibu juga nggak apa-apa Bu? Iya, nggak apa-apa. Oke. Gimana Umi? Kita cuma bisa begitu doang palingnya. Iya, kita Kita nggak bisa maksain juga ya? tidak bisa memaksa. Kan si ayah juga punya alasan untuk sementara ini tidak bisa langsung pulang ke kalian sayang. Ya, tapi kan minimal udah bisa ketemu, ya kan? Nanti bisa silaturahmi apa lewat apa itu BBM-an, apa lewat SMS-an, apa SMS. Iya bos mau ngomong itu, ya Allah saya mah bibir boleh tipis tapi lidah ketebelan. Jadi sudah repotan kalau ngomong gitu. Kan sarana silaturahmi kan banyak, begitu loh bos. Ya, oke. Ya, yang penting kita sini udah mencoba untuk mempertemukan mereka. Alhamdulillah 2 tahun gak ketemu, mereka mau ketemu di sini, bapaknya juga mau diajak ke sini. Terima kasih juga bapak udah mau datang ke sini. Dan Ibu juga terima kasih, Nini terima kasih, Kevin terima kasih banyak. Dan buat Anda juga yang punya masalah apapun ya, pengen minta bantuan, pengen ketemu sama orang yang udah lama gak ketemu. Kalau bisa ketemu sih bisa kita cari, tapi kan nggak semudah itu juga mencari orang ya. Dan kalau punya problematika mungkin minta maaf sama mantannya, sama pacarnya, pengen balikan lagi, apapun boleh di sini. Misalnya ada orang yang nggak punya pacar sampai sekarang gitu kan, Terus pengen jodohin. Iya, nyindir kamu. Cantik-cantik gak punya pacar, dasar, ya kan? Nyindir saya juga, Pak Bos. Kalau kamu jelek-jelek gak punya pacar wajar, ya kan? Ya udah, kalau gitu kirimkan ke email di bawah ini ya, Gratis dan Emoji, siapa tahu masalah Anda kita coba akan cari solusinya. Terima kasih juga Umi, terima kasih Wan. Thank you dan sampai ketemu lagi di rumah. Hari ini saya